Hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa, tapi saya ingin meminta kepada kita semua untuk mendengar sedikit saja, 10 menit saja Kang Nadra, dari video yang 12 menit, 10 menit saja, yang pelatihan kita tentang koperasi syariah berbasis masjid ini di Masjid Istiqamah. Bisa ditayangkan sebentar. Silakan Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syari syari wa yassirli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kebagian hari ini menjelaskan tentang koperasi syariah berbasis masjid, solusi ekonomi umat. Kita harus sama-sama paham dulu bahwa persoalan ekonomi umat ini sudah merupakan satu persoalan besar. Itu dulu yang paling penting. Ya. Jadi persoalan ekonomi umat itu sudah menjadi persoalan yang sangat penting. 15 Desember 2015 itu Koran Kompas membahas penelitian dari Bank Dunia. Hasilnya adalah yang pertama di dunia itu Rusia. Rusia itu kekayaan Rusia itu dikuasai oleh segelintir orang Rusia. Jadi segelintir orang Rusia menguasai kekayaan Rusia yang dasar. 62%. Nomor 2 itu Thailand. Segelintir orang Thailand menguasai 53% kekayaan Thailand. Nomor 3 itu Indonesia. Menurut Kompas. Dan itu penelitian Bank Dunia. Kekayaan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang Indonesia. Segelintir kelompok kecil menguasai ekonomi. Itu udah menyalahi di Al-Quran dan hadis. Nggak boleh kan numpuk kekayaan di sekelompok orang kan. Banyaklah hal-hal yang terjadi itu. Jadi situasi dan kondisi ekonomi kita itu sudah sangat memprihatinkan. Jadi saya ulangi lagi, ini kita akan belajar tentang koperasinya juga, tentang syariahnya juga, tentang masjidnya juga, dan ekonomi umatnya juga. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan untuk pengantarnya saja. Jadi, satu lagi pengantarnya. Sudah sedemikian rupa parahnya ekonomi kita di Indonesia ini, sudah sedemikian rupa parahnya, dikuasai oleh segelintir orang keturunan, ya. Nah. Tapi yang namanya institusi Islam itu pasti masjid kan, sekolah Islam, ormas Islam, partai yang menamakan Islam dan sebagainya. Bulan April kemarin tabungan yang rekeningnya 2 miliar ke atas. Nah, rekening ya, 2 miliar ke atas, berarti 3 miliar, 4 miliar, mungkin entah 100 miliar, entah berapa. Itu 214.305 orang. 214.315 orang. Bulan Mei naik menjadi 230.000 sekian lah, naik. Saya pengurus Kadin, Kamar Dagang Industri. Itu tahun 2012, saya buat makalah ini sejak 2013. Itu 2012 Forbes 40 orang di Indonesia menguasai kekayaan sekitar 850 triliun, 60% dari APBN 2000. Ini 2013 saya juga punya datanya, menjadi 1.100 triliun, tapi 50 orang yang disurvei. Tapi di bawah itu jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang. Itu mah 40 orang. Ini bukan 28 orang, 28 juta orang.
Orang miskin di Indonesia itu adalah orang yang penghasilannya 7.500 rupiah saja sehari ke bawah. 7.500 rupiah saja sehari ke bawah. 7.500 ke bawah. Berarti ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 28,59 juta orang. Jawa Barat paling banyak. Kalau kategori miskinnya dari 7.500 dinaikin jadi 15.000, ya kan, 2 kali lipat ya, 15.000 sehari, maka akan ada 100 juta orang miskin. Setelah 15 tahun reformasi, sekarang udah 16 tahun kali ya lebih, ketimpangan ekonomi semakin melebar. Distribusi kekayaan masih di tangan segelintir orang. Demokratisasi dan desentralisasi ekonomi yang seharusnya menjadi instrumen pemerintahan disalahgunakan penguasa. Kemarin ini baru beberapa hari yang lalu, ada yang lihat koran atau baca di itu, yang ditangkap lagi, yang ada di pengusahanya juga. Ini banget ini. Ini 21 Mei 2013 itu. Saya di bahannya udah lama tapi masih sangat akurat. Ini terjadi di pusat, di daerah, di mana-mana. Kehadiran orang-orang kaya di negeri ini ternyata tidak cukup manfaat untuk orang miskin. Yang diperlukan adalah sistem ekonomi yang menjamin kemakmuran dan keadilan. Ini Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas betul disebut itu. Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan itu adalah koperasi. Landasan koperasi, azas kekeluargaan, tujuannya jelas banget ini. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini kata-katanya aja, setiap kata itu bermaknanya luar biasa. Tapi kalau nggak pernah dijelaskan begini, koperasi, apa itu koperasi? Simpan pinjam, segitu aja kan. Saya nyimpan, saya minjem. Nggak pernah dibahas dengan baik apa betul azas, landasan dan sebagainya dari koperasi ini. Ini nilai koperasi. Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini kita bahas kekeluargaan sesuatu itu panjang lagi. Menolong diri sendiri, mandiri, wirausaha dan sebagainya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini terusin. Berkeadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian pada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu saja dari nilai ini, kejujuran, udah luar biasa. Kemana kita nyari sekarang yang masih pegang teguh kepada kejujuran? Keterbukaan, berkeadilan, peduli pada orang lain. Dan ini Islami. Saya kira di masjid kita akan melakukan yang begini. Karena begini, untuk Bapak Ibu pahami tentang koperasi ini, kalau Masjid Istiqamah koperasinya, misalnya kita ini anggota koperasi, ya, ada aturannya dan sebagainya, nanti kita bisa pelajari secara teknis. Lalu ada orang Kristen di tetangga kita ini mau jadi anggota koperasi kita, boleh banget, otonominya sangat gitu. Tapi persoalannya dibolehkan tidak oleh pengurus koperasinya orang Kristen itu masuk, atau dia mau nggak masuk jadi anggota koperasi. Nah itu perbedaannya. Hukum boleh dia jadi anggota kita, tapi mungkin dia nggak mau ikut kita kan, koperasi kita. Lalu kita sendiri belum tentu menerima dia. Itu aja masalahnya. Tapi kalau jadi anggota koperasi terbuka sekali, sama saja semuanya.
Pengawasan oleh anggota dan demokratis berpartisipasi aktif dalam ekonomi koperasi. Nah, ini satu lagi yang perlu, yang D itu. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Badan usaha, bukan badan sosial, bukan badan zakat. Kan banyak terjadi di lapangan itu, kalau kita pinjam ke koperasi masjid nggak usah bayar. Nah, ini mau duit sedekah, nggak bisa begitu. Koperasi itu badan usaha. Koperasi menjalankan pendidikan, pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Nah, coba kita lihat yang itu. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi. Ini pidato tahun 51, 12 Juli, memperbanyak produksi. Tahun 51 Hatta sudah menyuruh kita memperbanyak produksi. Daging mahal wae, ayam mahal terus, cengek aja 100.000 sekilo. Sekarang tahun 2016, artinya nggak pernah kita laksanakan kan apa yang kata Bung Hatta itu. Yang kedua, memperbaiki kualitas barang, masih tetap sama. Memperbaiki distribusi, ini juga persoalan besar. Di mana-mana juga nggak jalan. Memperbaiki harga, menyingkirkan lintah darat. Nah, ini bahasanya juga menyingkirkan lintah darat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini.